tetap kematian akan menjumpainya. Demikian pula hari kiamat. Kalau kiamat terjadi, satu pun tidak ada orang yang bisa selamat. Lari kemanapun akan mengalami kiamat hari itu. Nah niki nggih, mila niki tipu dayanya orang kafir, orang musyrik pada saat hari yang dijanjikan, baik azab, kematian maupun hari akhir, tidak ada gunanya sedikit pun itu ya. Saderengipun kita lajengaken menika maknanipun, kalau winginane dipun aturke ada 11 pertanyaan yang disampaikan Allah kepada orang-orang kafir, orang musyrik. Kenapa mereka tidak percaya kepada hari akhir? Kenapa mereka tidak percaya kepada utusan Allah, kepada Al-Quran? Ini ada 11 pertanyaan. Maksud dari pertanyaan ini untuk menyadarkan orang-orang kafir, orang musyrik akan kesesatannya. Kula ambali pertanyaan saking nomor setunggal nggih. Ya. Tidakkah dari pikiran-pikiran yang difikirkan oleh orang-orang kafir musyrik itu melampaui batas? Nah, niki nggih. Soalnya mereka telah berpikir yang tidak baik, menganggap Nabi itu sebagai pembohong, menganggap Nabi sebagai orang yang gila, menganggap Nabi sebagai ahli sihir, ahli syair. Apakah semacam ini tumbuh dari pikiran yang melampaui batas? Satu, okay. Nomor kali pertanyaanipun, ataukah mereka itu hanya mengada-adakan? Sejatinya Nabi tidaklah pembohong, dianggap pembohong, mengada-adakan. Sejatinya Nabi tidak gila, dianggap gila, mengada-adakan. Nabi tidak ahli syair, Nabi tidak ahli tenung. Ya, ini diada-adakan. Pertanyaan kedua, supaya orang kafir, orang musyrik menjadi sadar akan kesalahannya. Pertanyaan yang ketiga, apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Apakah orang kafir, orang musyrik tercipta tanpa proses asal usul? Ya. Apakah mereka mampu menciptakan dirinya sendiri? Ya, ternyata tidak. Orang kafir, orang musyrik seperti kita tidak mampu mencipta, mewujudkan diri sendiri. Jadi pertanyaan supaya sadar ya. Yang keempat, apakah mereka menciptakan langit dan bumi ya, yang terbentang luas ini? Ternyata tidak. Apakah mereka yang berkuasa sehingga mengatur alam? Ini pun tidak. Kemudian pertanyaan keenam, apakah mereka punya tangga ke langit sehingga mampu mendengarkan berita-berita langit? Ternyata juga tidak ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ketujuh, apakah mereka menganggap bangga dengan anak laki-laki sedangkan Tuhan dianggap punya anak perempuan? Ternyata ini juga tidak benar. Ya, kemudian terakhir yang diterangkan pertanyaan Allah, apakah Nabi Muhammad itu dalam berdakwah meminta imbalan sehingga mereka menjadi orang yang punya tanggungan hutang? Ternyata Nabi pun dalam berdakwah tidak meminta
imbalan, tidak membebani ekonomi orang kafir, orang musyrik. Ini sederet pertanyaan, ya, 8 pertanyaan telah disampaikan, nanti kita sambung. Apa maksudnya pertanyaan-pertanyaan ini? Supaya orang kafir, orang musyrik menjadi sadar akan kesalahannya. Kita lanjutkan ya. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ayat yang ke-41. Am indahum, ataukah di sisi mereka al ghaibu, keghaiban, fahum yaktubun, lalu mereka itu menulis. Hal ini, pertanyaan ini juga tidak berlaku bagi orang-orang kafir maupun musyrik. Mereka tidak mampu melihat hal yang gaib, mereka tidak mampu menguasai, mencatat hal-hal yang gaib yang ada di sisi mereka. Jadi kemampuannya terbatas, maka jangan sampai menganggap yang tidak benar. Am yuriduna kaida, ataukah mereka menginginkan tipu daya? Ya. Ini tadi disampaikan orang kafir, orang musyrik mengada-ada. Orang kafir, orang musyrik itu menganggap Rasul sebagai, ya, orang yang tidak benar. Ini hanya sebuah tipu daya saja. Falladzina kafaru humul makidun. Falladzina, maka orang-orang yang kafaru, mereka kafir, humul makidun, mereka itulah orang-orang yang kena tipu daya. Ini dikembalikan pertanyaan itu mengena kepada orang kafir dan musyrik. Apakah orang kafir dan musyrik itu hanya membuat tipu daya? Padahal tipu daya itu, ya, mengenai kepada mereka. Dan iki nggih, sejatosipun engkang menjadi korban, yang menjadi korban tipu daya adalah orang kafir dan orang musyrik. Dia tidak akan bisa membuat tipu daya kepada Allah maupun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dianggap pembohong, dianggap tukang syair, tukang sihir, semuanya itu ternyata kembali kepada orang kafir. Orang kafir itu memiliki sifat pembohong. Orang kafir itu tidak waras pikirannya, majnun. Orang kafir juga banyak yang ahli syair, puisi. Orang kafir juga banyak yang ahli sihir. Nah, ini ternyata sangkaan orang kafir kepada Rasulullah itu yang nyata-nyata dialami dan dimiliki oleh mereka sendiri. Jadi tipu daya itu mengena kepada diri mereka. Ini pertanyaan yang berikutnya, nggih. Am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Ditanya orang kafir, apakah bagi mereka itu Tuhan selain Allah? Kok sampai punya prasangka-prasangka buruk kepada Rasul? Apakah dia punya Tuhan selain Allah? Subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallahi, maksudnya Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Kalau orang kafir menyekutukan Allah, itu wajar karena mereka berada di jalan yang tidak benar. Tapi maha suci Allah, Allah tidak bisa disekutukan. Allah hanya esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsep akidah dalam ajaran Islam. Tapi ternyata orang kafir, mereka punya Tuhan yang banyak. Mereka punya anggapan-anggapan bahwa Tuhan itu punya anak dan seterusnya. Nah, niki nggih,
Terus pertanyaan-pertanyaan ini kalau dirangkum intinya supaya orang kafir, orang musyrik itu menghentikan tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sadarlah, diberilah pertanyaan banyak supaya mereka menyadari akan kesalahannya. Lah niki nggih. Dados nek kula jenengan ngalami suatu masalah, menghadapi suatu masalah, musibah, bertanyalah pada diri kita banyak-banyak, apa kesalahan saya sampai menghadapi persoalan besar seperti ini. Nah itu pertanyaan diperbanyak supaya kita sadar akan kesalahan kita, jangan menyalahkan orang lain. Kalau kita menghadapi masalah begitu, apa kesalahanku sehingga aku menghadapi persoalan yang besar niki, apa hikmahnya Allah memberikan ujian yang berat ini untukku, kenapa aku menghadapi persoalan besar sehingga orang lain pun tidak peduli kepadaku. Nah ini pertanyaan-pertanyaan diperbanyak supaya kita menyadari akan musibah yang sedang kita hadapi. Nah niki memperbanyak pertanyaan itu penting ya, sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain. Misalnya kalau jenengan kok dibenci orang lain, apa sebabnya saya dibenci orang lain, sifat apa yang tidak disukai oleh orang lain ya. Ngoten ini pertanyaan banyak sehingga menyadarkan diri kita untuk menjauhi perilaku-perilaku buruk sehingga tidak dibenci orang lain. Sebaiknya introspeksi ini dibiasakan sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari 11 pertanyaan yang disampaikan Allah kepada orang kafir, orang musyrik supaya mereka sadar diri. Wa iyarau kisfan minas sama'i saqita yaqulu sahatum markum. Wa iyarau, dan jika mereka melihat kisfan sepotong sebagian minas sama'i dari langit, saqiton gugur jatuh, yaqulu mereka mengatakan sahabun awan, markumun bertumpuk-tumpuk. Jadi ini kalau mereka melihat kenyataan ada awan kok turun ya, mereka tetap menganggap bahwa awan ini memang bersusun-susun, tidak mau mengakui itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau awan ini turun wujudnya adalah hujan ya, itu menjadi berkah. Tapi ada kalanya karena keingkaran mereka pada Rasul, pada hari akhir, kepada kitab Allah, awan yang bergulung turun ke bumi ini menjadi azab. Ada kalanya seperti itu. Jadi mereka akan melihat azab-azab Allah berdatangan dari langit ya. Niki sudah banyak terjadi. Ada petir yang menggelegar memusnahkan sejumlah kaum, ada hujan batu yang turun meluluh lantakkan bangunan-bangunan serta penduduknya, ada angin yang kencang yang menyapu dan membinasakan umat manusia. Ini semuanya adalah bagian dari azab Allah yang turun dari langit. Jadi ini disampaikan kepada orang musyrik, orang kafir supaya mereka juga takut akan datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadharhum hatta yulaku yaumahumul ladzi fihi yus'aqun. Fadharhum, maka biarkanlah mereka hatta yulaku, sampai mereka menemui yaumahum, hari mereka, alladzi fihi, yang padanya pada hari itu yus'aqun, mereka dibinasakan. Jadi ini nek Allah memberikan warning
memberikan peringatan, tidak diindahkan, tidak diperhatikan, ya, maka tunggulah datangnya azab Allah pada hari yang telah ditentukan, ya. Minimal ya, saat mereka mati, ya, pada akhirnya ya, sampai hari kiamat tiba, ya. Orang-orang kafir, orang musyrik kalau dia menghadapi kematian baru sadar bahwa selama ini mereka dalam kesalahan yang besar, itu baru sadar. Maka tunggulah hari di mana mereka akan mendapat kebinasaan, akan dibinasakan, baik itu dengan azab maupun kematian yang dihadapi ataupun hari berbangkit, hari kiamat yang akan terjadi. Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a. Yauma pada hari la yughni tidak berguna anhum dari mereka kaiduhum tipu daya mereka syai'an sedikit pun. Kalau azab sudah datang, azab sudah turun, tipu daya tidak berguna. Bahkan azab itu mboten saged dicegah. Misalnya wonten azab, turunlah bebatuan dari langit, suara petir yang menggelegar, angin bertiup kencang, itu tidak dapat dicegah, ditanggulangi, mboten saged. Nek sampun azab ini mboten saged dihindari, ya, nek bencana saged, mencegah terjadinya bencana bisa dilakukan, ya. Ada tsunami, seseorang bisa menghindar, gunung meletus bisa dialihkan lahar panasnya untuk tidak menimpa suatu wilayah. Tapi nek azab boten saged dipun rekayasa, manusia akan terkena azab itu apapun usahanya. Nah niki nggih, dados boten wonten tipu daya menawi azab sudah datang. Tidak ada tipu daya kalau kematian sudah menimpanya. Wong nek wis ditentokke ajale, sakaratul maut sudah tiba, mereka tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, meskipun bersembunyi di gua yang kokoh, tetap kematian akan menjumpainya. Demikian pula hari kiamat. Kalau kiamat terjadi, satu pun tidak ada orang yang bisa selamat. Lari kemanapun akan mengalami kiamat hari itu. Lah niki nggih, mila niki tipu dayanya orang kafir, orang musyrik pada saat hari yang dijanjikan, baik azab, kematian maupun hari akhir, tidak ada gunanya sedikit pun itu, ya. Walahum yungsorun, dan tidaklah mereka yungsorun, mereka ditolong. Kalau azab sudah datang nggak bisa ditolong, ya. Kalau kematian sudah tiba, nggak ada yang mampu menolong. Dokter yang ahli pun tidak akan mampu berbuat apa kalau sudah saat ajal tiba. Niku bahkan dokter dewi ini kan saat ajal tiba mboten saged berbuat apa-apa. Apalagi hari kiamat. Kalau sudah tiba hari kiamat, tidak ada yang dapat menolong nasib seseorang, bahkan antar keluarga akan terpisah. Anak, orang tua, suami, istri saat kiamat tidak lagi saling peduli, ya, tidak ada yang menolong. Wa inna lilladzina dzalamu adzaban tuna dzalika walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa inna, dan sungguh lilladzina, bagi orang-orang yang dzalamu, mereka zalim, azaban azab tuna dzalika, selain demikian itu, walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi orang-orang yang zalim itu pasti akan terkena azab, tetapi yang sadar akan hal itu
sangat sedikit, kebanyakan nggak sadar perbuatan dolim itu akan diazab Allah di dunia. Yang pernah terjadi kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, ya, juga kaumnya Nabi Musa alaihi salam terkena azab, ya. Minimal kalau mereka menjelang kematian akan mengalami penyesalan. Kenapa aku melakukan perbuatan seperti ini? Akan sadar nantinya, ya. Tapi kesadaran seperti itu sudah tidak berguna. Nanti di akhirat, di alam kubur, mereka juga sadar, ya. Seperti yang lalu disampaikan, kalau sekiranya aku mengikuti Rasulullah, kalau sekiranya aku mengikuti Rasul, tentunya tidak mengalami nasib seperti ini. Itu mereka sadar, tapi sadar di alam kubur tidak lagi berguna. Sadar di alam akhirat tidak juga membawa manfaat, ya. Nanti di akhirat orang-orang kafir dan musyrik, mereka akan menuntut Tuhan mereka untuk memberi pertolongan. Tuhan yang disembah itu akan mengelak, siapa yang suruh menyembah kepadaku, ya, saya tidak pernah memerintahkan engkau untuk menyembahku. Maka jangan salahkan jika kesengsaraan di akhirat ini engkau alami. Mengelak niku nggih. Sesama orang musyrik pun saling berbantah-bantah, kenapa engkau ajak aku untuk menyembah Tuhan selain Allah? Nanti saling mendebat, saling menyalahkan. Dan itu kalau sudah mereka sadar akan kesalahannya tidak lagi bermanfaat, karena sudah berada di hari akhir, hari kiamat. Kesadaran itu bermanfaat jika kita masih hidup di dunia ini. Kula jenengan nek sadar akan kesalahan bisa kita perbaiki, manfaatlah di dunia ini untuk kehidupan kita. Jadi kebanyakan orang-orang kafir musyrik tidak tahu bahwa mereka akan terkena azab karena kezaliman mereka. Wasbir li hukmi rabbika, wasbir maka bersabarlah kamu, li hukmi rabbika pada ketetapan Tuhanmu. Niki khususnya pada Rasul menghadapi orang musyrik, menghadapi orang kafir yang enggan mengikuti ajaran Rasul. Rasulullah diharapkan untuk bersabar, ya. Jangan sampai berputus asa, ya. Ini diharapkan bisa bersabar. Fa innaka bi a'yunina, fa innaka maka sesungguhnya kamu bi a'yunina pada pengawasan kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Rasulullah diperintahkan wasabbih dan bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhan kamu hina taqum ketika kamu berdiri atau bangun. Rasul diperintahkan sabar menghadapi sifat orang kafir dan musyrik. Kalau mereka itu membangkang, mereka membuat tipu daya, jangan sampai Rasulullah berputus asa dalam berdakwah. Diperintahkan untuk sabar. Yang kedua apa? Diperintahkan untuk bertasbih ketika bangun tidur, memuji Allah, ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Memuji kepada Allah. Ketika bangun dari duduk, ini sebaiknya juga memuji kepada Allah, ya. Bangun dari tidur akan melakukan sholat malam, memuji kepada Allah. Nika wonten setunggalipun hadis, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW di akhiri umrihi, pada akhir umurnya, saat Rasulullah tua lanjut usia menjelang 60 tahun ini, sudah tahun kan sudah lansia, ya.
bi akhiri umrihi idza qama minal majlisi yakul, apabila Rasulullah itu bangkit berdiri dari majelis tempat duduk ngeten niki, yakul, beliau berucap subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Niki pun kula jenengan waos menawi bibar ngaos niki. Naminipun napa niku? Kafaratul majelis. Saged ugi kula jenengan lenggah pinarak teng mriki ucapane prilakune mendatangkan dosa. Lah supados kula jenengan bebas saking dosa niku wau, nalika pinarak lenggah teng majelis ngeten iki, akhirilah dengan kafaratul majelis, ya, pembebas dari dosa-dosa yang kita lakukan selama kita ada dalam majelis ini, tempat duduk ini. Kita sudah praktekkan lama, mulai ngaji niki. Dados sakniki nek kula jenengan kempalan pengajian-pengajian mengakhirinya, maka sebaiknya bacalah kafaratul majelis. Niki Rasulullah maos ngeten menika wekdal piyambakipun yuswa sampun lansia 60 tahun ke atas, nek bibar saking pinaraan ngeten menika piyambakipun membaca tasbih subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji untukmu, asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali engkau, astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Jika ada salah di majelis ini, kita mohon ampun kepada Allah. Jika ada dosa yang kita lakukan, kita bertaubat kepadanya. Lantas ada sahabat bertanya, faqala rajulun, wonten wong lanang sing tanglet maring Rasul menika, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la taqulu qaulan ma kunta taqulu fi ma madha. Panjenengan Rasul mengucapkan suatu ucapan ma kunta taqulu fi ma madha, yang dulu-dulu tidak pernah engkau ucapkan. Niki kafaratul majlisku saat Rasulullah pun lanjut usia, kok biyen-biyen mboten wae Rasul. Kados pundi niki? Rasul paring jawaban, qala kafaratun lima yakunu fil majlis. Rasulullah dawuh ucapan itu sebagai kafaroh, pembebas, pembersih, lima yakunu fil majlisi, dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam majelis. Niki dados nek kumpulan napa-napa, misalnya kok mboten dipun pimpin maos kafaratul majelis, saenipun panjenengan kula piyambak-piyambak maos kafaratul majelis. Mengke kula tulis tenggene grup nggih, kersanipun sami saged nyebar luasake. Kula jenengan pun sering maos sareng-sareng, tapi tulisannya kados pundi, bagaimana kalau kita akan mengajak orang lain supaya ada tulisannya, mengke badhe kula share. Kersanipun dados amaliyah kita. Meskipun ini Rasulullah melakukan pada usia tua, tapi tidak ada salahnya masih muda pun melakukan, karena tidak menutup kemungkinan majelis-majelis yang kita adakan ada dosa di dalamnya. Pemeneh kumpulan RT kadang-kadang usul pembahasan memanas, saling menyalahkan, saling menghujat, maka seperti itu baiknya diakhiri dengan kafaratul majelis. Ingkang terakhir, wa minal laili fasabbihu wa idbaron nujum. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fasabbihu, maka bertasbihlah kepadanya, wa idbaron nujum, dan saat terbenamnya bintang-bintang. Niki teng tafsir diterangke bahwa di sebagian malam, pertengahan malam, dan seterusnya sampai sepertiga terakhir dari malam,
sebaiknya kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah, ya, untuk menunaikan sholat lail, qiyamul lail, sholat tahajud, ya. Kapan waktunya? Saat bintang-bintang sudah terbenam, berarti sudah masuk waktu menjelang fajar. Iku ingkang sae sepertiga terakhir dari malam. Wonten bintang-bintang niku sing asale terang, menjelang fajar sudah ya terbenam. Wonten niku bintang nopo sing panjer wengi jenenge nek wong Jawa. Itu terang, paling terang. Tapi nanti menjelang fajar sudah bergeser tempat sehingga tidak lagi tampak. Lah, waktu itulah sangat baik kita memuji Allah, bertasbih kepada Allah, menunaikan sholat malam. Niki nggih, niki antawisipun dados kesimpulanipun menika Allah menyampaikan kepada orang kafir musyrik 11 pertanyaan supaya mereka sadar akan kesalahannya, dan kita sebaiknya mengambil pelajaran. Jika kita menghadapi persoalan masalah, cobalah introspeksi diri. Kenapa hal ini terjadi pada diri saya? Apa kesalahanku? Bagaimana solusinya? Dan seterusnya dibahas. Insya Allah dengan banyak pertanyaan akan ada jalan keluar. Kemudian yang berikutnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil pelajaran dari orang-orang kafir dan musyrik. Kalau mereka suka mengada-adakan, suka tipu daya, berbuat zalim, akibatnya mereka akan ditimpa azab Allah. Mila kula njenengan sampun ngantos melakukan tipu daya, jangan sampai kita berbohong, jangan sampai kita berbuat zalim, karena itu semuanya akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, intinya Rasulullah diperintahkan menghadapi kesulitan dalam berdakwah. Rasul tetap diharapkan sabar, Rasul tetap diperintahkan untuk memuji kepada Allah. Lah kula njenengan nggih ngoten, ngadepi kesulitan hidup kula njenengan kedah sabar nggih. Jangan sampai putus asa, bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. 2 kali niku nggih. Lajeng kula panjenengan dikengken napa? Nyontoh Rasul senantiasa bertasbih memuji kepada Allah, karena semua kesulitan, semua persoalan hidup pasti ada hikmahnya. Kula njenengan diganjar lara sakit niku ada hikmah, supaya mendekat kepada Allah, supaya lebih sadar bahwa kehidupan akan punya akhir kematian, supaya mau bersiap untuk bekal-bekal yang dibawa menuju kepada Allah. Lho niku wong lara niku hikmah kathah. Kula njenengan menawi dipun ganjar sakit gerah kok ikhlas, istilahnya ridho kepada ketentuan Allah, maka akan dihapus dosa-dosa kita. Wonten hikmah, sedaya wonten hikmahipun. Mula kula panjenengan dipun katai bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Apapun yang kita hadapi pasti mengandung pelajaran baik dalam kehidupan. Menika antawisipun keterangan ingkang akhir. Insya Allah pekan depan surat An-Najm, ya. Kadospun cekap menika sampun akhir, monggo dipun waos doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu
ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makaten bila anggen matur wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.